Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan tema Mengapa Yesus harus disalib yang akan disampaikan oleh Pendeta Sugi. Kita akan naikkan pujian pertama kita dengan judul Tahta Sucinya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Votum dan salam akan disampaikan oleh Saudara Nikolas Evan Setiawan, STH. Saya persilahkan. Terima kasih, Penatuan Berencana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Marilah kita memulai ibadah kita di Minggu 20 Maret 2022 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya.
Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Kita nyanyikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pengantar pada pagi hari ini diambil dari Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Andre Kecana yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih, Nicholas. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak David Christopher. Selamat pagi. Warta jemaat hari ini, Minggu 20 Maret 2022. Selamat ulang tahun kepada Bapak Listijo Laksono, tanggal 25 Maret 2022. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Harjono Soekamto, tanggal 23 Maret 2022. Dan Bapak dan Ibu John Ferdison Sairagi, tanggal 25 Maret 2022. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah komisi anak hari ini diadakan pada hari ini jam 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Pelayanan gembala. Diberitahukan kepada segenap jemaat pada hari ini, Bapak Pendeta Edi SS melayani di GKMI Semarang Cabang Kali Langse. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan tersebut dan juga untuk perjalanan kembali ke Jakarta. Pelaksanaan ibadah hibrid. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa ibadah hibrid akan dibuka kembali pada Minggu 27 Maret 2022. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Senja di nomor WA 0838 9036 8036. Mulai hari Kamis. Pendaftaran akan ditutup jika kapasitas kursi sudah penuh. Pendewasaan GKMI Lembah Pujian. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pendewasaan GKMI Lembah Pujian, GKMI Cabang Sidorejo akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, jam 10 pagi. Tempat GKMI Cabang Sidorejo, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pasawaran, Lampung Selatan. Berikut video warta.
untuk berikutnya pengumuman panitia HUT oleh Saudari Cevina. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua. Saya perwakilan dari Panitia HUT ingin menyampaikan beberapa informasi terkait HUT kami pada nanti. Rencana anggaran biaya kami totalnya sebesar 17.900.000 dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada tertera di layar. Berikutnya saldo acara gerejanya ada 10 juta dan total persembahan yang sudah masuk ada 1.550.000 dan kekurangan dana yang kami butuhkan ada 6.350.000. Kami mohon dukungan doa serta dana dari Bapak Ibu jemaat semuanya, dan ini update dari 19 Maret 2022. Dan info yang kedua adalah kami ingin menginfokan kepada seluruh jemaat yang ingin memberikan video ucapan bagi gereja kita, boleh dikirim kepada Diakon Melisa, terbuka untuk sekolah minggu, youth, dan Bapak Ibu semua juga bebas mau kirim ucapan seperti apa, dengan total mungkin 30 detik sampai 1 menit, bisa dikirim melalui WhatsApp kepada Diakon Melisa, dan terakhir kami tunggu sampai minggu depan atau tanggal 27 Maret hari minggu depan. Segitu aja informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Penatua Andre. Kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelum itu mari kita naikkan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Percaya
doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Hendratmo. Saya persilahkan. Terima kasih Pendeta Andre Kencana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada akhir doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Pagi ini kami dapat beribadah dalam fasilitas Zoom. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan berkati rangkaian ibadah kami, berkati juga kami yang melayani, kiranya jaringan internet juga dapat berfungsi dengan baik, hingga ibadah kami dapat berlangsung dengan lancar. Berikan hikmat agar kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Tuhan sertai dan berkati Bapak Edi, Pendeta Edi SS yang melayani di GKMI Semarang, cabang Kalilangse. Berikan urapan Roh Kudus sehingga kebenaran firman yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat. Tuhan tolong untuk jemaat-jemaat yang lemah tubuh. Tuhan berikan kestabilan kesehatan untuk Ibu Yohana Hartini Suratji, Ibu Tuyah, Bapak Indarto, Bapak Adi Sudarto, Bapak Sukisno. Untuk yang sakit, Ibu Manurung, Tuhan tolong jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Enita dan Ibu Ati dari sakit Belpasi. Tuhan sempurnakan kesehatan mereka dalam mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Puji syukur untuk kesembuhan Yonel, Bapak Fransania, Ibu Isabella, Saudara Karin, dan Saudara Kirat. Tuhan terus sempurnakan kesehatan mereka, biarlah kasih-Mu nyata dan mereka memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau ada sanak keluarga, saudara seiman, teman, atau rekan kerja yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang terus berkurang. Kiranya kondisi perekonomian jemaat dan Tuhan pulihkan dan iman mereka pun juga Tuhan terus kuatkan. Perbaikan gedung dan peremajaan peralatan gereja berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan ibadah dapat berjalan dengan lebih baik pula. Tuhan berkati pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung yang akan berlangsung pada tanggal 29 Maret 2022. Berkati juga untuk tim GKMI Pengharapan yang akan berangkat ke Sidoarjo. Tuhan tolong juga persiapan hamba Tuhan, majelis dan jemaat di sana sehingga acara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menguatkan iman mereka untuk maju bertumbuh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga persiapan pendewasaan GKMI Cabang Kalimalang adalah sesuai dengan waktu Tuhan juga dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tanggal 14 sampai tanggal 20 Maret ini, GKMI Pengharapan dapat melayani dalam doa dan karya untuk pembangunan kantor sinode. Kiranya boleh menjadi berkat untuk mendukung pembangunannya, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi sarana untuk kemajuan GKMI serta pelebaran kerajaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin serta jajarannya. Semua pejabat dan aparat yang berwenang, Tuhan berikan hati yang tulus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Bertindak jujur dan bijaksana sehingga pembangunan dan infrastruktur di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Perekonomian maju dalam keadilan, ketentraman, dan damai sejahtera boleh tercipta. Tuhan sadarkan bangsa Indonesia dapat memilah mana yang baik dan yang benar. Menghargai perbedaan menjadi kekuatan untuk bersama-sama membangun NKRI yang aman, tentram, dan damai. Berikan hikmat kepada semua yang terlibat rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tuhan satukan perbedaan yang ada, biarlah semua dapat berkontribusi positif dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan NKRI. Penanganan COVID-19 sudah dilakukan dengan baik. Sadarkanlah kami bangsa Indonesia untuk lebih bijaksana dan mau mentaati prokes yang ditetapkan. Tuhan tolong kuatkan tenaga medis yang melayani peralatan dan obat-obat yang diperlukan terutama untuk vaksinasi booster agar dapat segera terpenuhi. Sehingga yang terpapar dapat disembuhkan, yang sehat dapat dihindarkan. Wabah corona dapat dihentikan dan kondisi sosial ekonomi Indonesia maupun dunia dapat dipulihkan kembali. Kiranya sinar kemuliaan-Mu melingkapi Indonesia. Bangkit dan jayalah NKRI dalam kemuliaan-Mu.
Demikianlah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penatua Andri di sana. Silakan. Terima kasih Bapak Hendratmo. Selanjutnya kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugi dengan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Diaken Liana Handoko. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dari yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sugi dari GKMI Philadelphia. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Suci kuduskan hati kami ya Tuhan, supaya kami layak menghadap Engkau. Kami mohon agar Engkau sendiri yang memimpin dan memberkati Pendeta Sugi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan menguatkan kami. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya firman ini dapat tertanam di hati kami,
supaya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes 19 ayat 17 sampai 18. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Pendeta Sugi. Pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Kristus. Jikalau pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk beribadah. Khususnya di minggu ini, menurut tahun gerejawi, kita berada di dalam masa Prapaskah yang ketiga. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalaupun melalui daring dalam ibadah ini kiranya tidak mengurangi kekusukan kita di dalam memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa berdasarkan tahun gerejawi, di dalam minggu ini kita berada di dalam masa Prapaskah atau masa sebelum Paskah. Kalau dulu sering dipakai atau memakai yaitu Minggu Sengsara, ya, tetapi kemudian dalam perkembangan belakang gereja-gereja memakai masa Prapaskah. Di masa-masa Prapaskah ini merupakan masa di mana kita diajak untuk kembali menghayati dan menghidupi kasih Allah via Dolorosa atau kasih Allah melalui jalan salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk menghayati sebuah pertanyaan. Untuk tema yang diberikan kepada kita pada hari ini, saya anggap sebagai sebuah pertanyaan, yaitu mengapa Yesus harus disalibkan? Atau dengan kata lain, kenapa kok Yesus harus disalibkan bukan dengan cara yang lain saja, atau diganti dengan yang lain? Dan mengapa Tuhan Yesus Kristus harus disalibkan? Untuk menjawab pertanyaan tema tersebut, haruslah kita mendasari atau berdasar dengan kepada firman Tuhan. Dan secara tersirat, banyak sekali pengajaran-pengajaran Alkitabiah yang dapat menjelaskan atau menjawab atas pertanyaan itu, yaitu pertanyaan mengapa Yesus harus disalib. Jikalau kita kumpulkan, banyak sekali Bapak, Ibu, dan saudara yang dapat menjelaskan tentang tema atau pertanyaan itu, saudara. Namun dalam kesempatan ibadah ini, kita akan memahami bersama-sama sebagian kecil saja rencana dan maksud Tuhan, mengapa Tuhan Yesus Kristus harus disalibkan. Jawaban yang pasti adalah bahwa jalan salib itu ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan rahmat-Nya kepada manusia. Saya ulangi, jawaban yang utama dari pertanyaan mengapa Yesus harus disalibkan itu adalah dari Allah Bapa untuk memberikan rahmat-Nya kepada manusia. Rahmat apa yang dicurahkan kepada kita atas penyaliban itu? Beberapa kebenaran berkat akan kita telaah bersama-sama dengan beberapa
kebenaran sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melihat bersama-sama bahwa di dalam salib itu merupakan satu pertemuan antara keadilan dan kasih. Jadi di dalam salib itu ada keadilan dan kasih. Yang kedua, kita akan melihat bersama-sama bahwa Yesus disalibkan itu sebagai tebusan pengganti. Jadi ini istilah agak nanti kita bisa akan lihat bersama-sama tentang istilah-istilah ini. Dan yang ketiga, salib Yesus adalah untuk memproklamirkan jabatan Yesus. Keempat, salib Yesus sebagai jalan masuk ke dalam kehidupan yang baru atau jalan masuk ke dalam hidup yang baru. Dan yang kelima, salib Yesus memberikan hidup berkemenangan. Dan keenam, salib Yesus sebagai sentral pemberitaan dan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mencoba untuk melihat 6 hal itu kelihatannya banyak sekali, Bu Bapak dan Saudara, tetapi kita akan memahaminya secara singkat dari kebenaran-kebenaran yang ada. Yang pertama, bahwa di dalam salib itu pertemuan antara keadilan dan kasih. Ibu Bapak dan Saudara dapat membandingkannya di dalam Roma 3 ayat 23. Di sana, keadilan bahwa di dalam salib dosa manusia dihukum atau dihakimi. Ini yang pertama, terkait dengan keadilan. Jadi, di dalam salib dosa manusia dihukum atau dihakimi. Sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Jadi ini yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam salib itu bertemunya antara keadilan dan kasih. Terkait dengan keadilan, bahwa dosa manusia itu dihukum atau dihakimi, ya, dan itu terjadi di dalam salib. Dan sebagai wakil yang dihakimi adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dihakimi, yang memikul dosa kita, dihakimi. Namun di dalam salib juga, atau peristiwa salib itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan, di sana tidak hanya terjadi penghukuman atas dosa itu, tetapi Allah mewujud nyatakan kasih-Nya. Melalui jalan salib itulah manusia memperoleh hidup, Ibu, Bapak, dan Saudara, memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Jadi itu alasan yang pertama, Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Terpujilah nama Tuhan, jikalau di antara kita adalah sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus atas kuasa dosa itu. Melalui salib Kristus, keadilan dan kasih bertemu, dan melalui jalan salib, di mana kasih Allah mewujud nyata itu, rahmat ilahi dicurahkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi melalui peristiwa salib itu, mulailah rahmat ilahi dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa saya memakai kata rahmat ilahi? Kemudian juga kalau di dalam kitab Ratapan, di sana sering dikatakan yaitu bahwa rahmat-Nya selalu baru tiap hari atau tiap pagi, Ibu, Bapak, dan saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata rahmat di dalam bahasa Indonesia itu mencakup 3 hal, Ibu, Bapak, dan saudara. Dan melalui salib itulah rahmat Allah dinyatakan, rahmat Allah dicurahkan. 3 hal itu
Di antaranya adalah menyangkut belas kasihan. Penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah rencana Allah atas belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Kemudian yang berikutnya, atas belas kasihan itulah kemudian manusia yang berdosa ini dibebaskan dari kuasa dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dari rahmat ilahi yang kedua adalah rahmat ilahi itu juga mencakup karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Jadi dengan penyaliban Tuhan Yesus Kristus, itu Bapak, Ibu, dan Saudara, juga Allah memberikan karunia-karunia kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu, rahmat ilahi itu juga berkat. Dan melalui jalan salib itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam segala hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu terkait dengan bertemunya keadilan dan kasih yang kita lihat bersama-sama tadi di beberapa bagian yang kita dapat melihatnya bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada bagian yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagian yang kedua dari konteks kebenaran firman Tuhan terkait mengapa Tuhan Yesus Kristus harus disalibkan, sebagaimana yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus disalibkan adalah sebagai tebusan pengganti. Kita tentu sudah sering mendengar, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu menebus dosa-dosa kita. Itu yang sudah sering kita dengar bersama-sama dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan di dalam kebenaran ini, firman Allah katakan bahwa anak manusia atau Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Menjadi tebusan bagi orang banyak. Markus 10 ayat yang ke-45. Dan juga ayat-ayat yang lain yang mengatakan hal yang sama. Di sini mengapa Tuhan Yesus Kristus harus disalib? Kok bukan manusia lain sebagaimana yang saya sampaikan tadi, atau tidak digantikan dengan hewan, sebagaimana dalam konteks perjanjian lama, di mana bahwa dengan korban dan lain sebagainya, dengan hewan, maka kemudian manusia itu memperoleh selamat. Tentang tebusan pengganti ini, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada rahasia Allah yang tidak dapat kita selami oleh akal pikiran manusia. Sehingga bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai tebusan pengganti. Saudara-saudara. Atau dengan kata lain, sebagai satu perumpamaan, di dalam konteks ini, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mengumpamakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau mengadakan barter, begitu, Ibu, Bapak, dan saudara, nah disitulah maka apa yang akan kita dapat itu kita ganti dengan apa yang kita berikan kepada teman kita yang bersama-sama kita akan barter tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus terkait dengan sebagai tebusan pengganti,
maknanya adalah demikian. Yang pertama, bahwa di dalam sebagai tebusan pengganti, nilai atau harganya harus sama dengan yang ditebus. Jadi nilai atau harga itu adalah harus sama dengan yang ditebus. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bayangkan jika kita mau barter atau kita mau menebus sesuatu yang kita gadaikan barangkali, maka nilai atau harga barang yang akan ditebuskan atau dibarterkan itu harus sama, baik harga maupun nilainya. Dan jikalau harga dan nilainya itu tidak sama, maka tidak akan terjadi proses penebusan atau barter itu. Maka di sini, Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena yang ditebus itu adalah manusia, kita, orang-orang berdosa ini yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka nilainya harus sama dengan manusia yang ditebus itu. Ya, sekali lagi, karena yang ditebus adalah manusia, maka nilai penebusnya itu harus sama dengan manusia yang ditebus itu. Sehingga dalam konteks ini, manusia bukan ditebus dengan di luar manusia, maksudnya dengan hewan dan lain sebagainya. Karena nilai manusia itu tidak sama dengan hewan, atau nilai hewan itu tidak sama dengan manusia. Dan di sini Yesus adalah manusia, Bapak, Ibu, dan saudara. Sehingga harga dan nilainya adalah sama dengan manusia yang ditebus itu. Maka disinilah Tuhan Yesus Kristus memenuhi syarat sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini mengenai makna dari tebusan pengganti. Lalu yang kedua, Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang digantikan adalah manusia yang berdosa. Jadi yang pertama tadi, yang digantikan adalah manusia, sehingga nilai tebusan itu harus sama. Sekarang, bahwa yang digantikan atau yang ditebus itu adalah manusia yang berdosa. Maka sebagai penggantinya haruslah yang tidak berdosa. Ibu, Bapak, dan saudara. Jadi sebagai penggantinya adalah harus yang tidak berdosa. Jikalau penggantinya masih tetap berdosa, maka bukan sebagai pengganti di sana. Tetapi di situ justru menambahkan, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, adakah manusia yang tidak berdosa? Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa karena Dia adalah Allah. Saudara, jadi Tuhan Yesus Kristus tidak berdosa karena Dia adalah Allah. Maka Dialah sebagai pengganti manusia yang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus Kristus harus disalib itu karena Dialah yang memenuhi syarat sebagai tebusan pengganti. Tidak ada lain selain Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi syarat, Ibu, Bapak, dan saudara, sebagai tebusan pengganti. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang memenuhi syarat untuk menggantikan kita yang seharusnya kita yang mendapatkan hukuman itu. Tetapi karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh tebusan Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus Kristus harus disalib? Bahwa melalui salib Tuhan Yesus Kristus itu adalah sekaligus untuk memproklamirkan jabatan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya katakan untuk memproklamirkan jabatan
Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya memproklamirkan jabatan Tuhan Yesus Kristus ini adalah terkait dengan pemberitaan penyaliban Tuhan Yesus Kristus terhadap dunia. Saudara, apa jabatan Tuhan Yesus Kristus terkait dengan keimanan kita sebagai orang-orang percaya? Mengenai proklamasi Tuhan Yesus Kristus atas jabatannya itu, yang pertama-tama adalah memproklamirkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Yang kita, sebagai orang-orang percaya, kita mengenalnya bahwa kita ini adalah sebagai anak-anak Raja, dan Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai Raja. Sebenarnya di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus sebelum penyaliban, di sana juga sudah terungkap, Ibu Bapak dan Saudara, tersirat bagaimana Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah sebagai Raja. Sebagai Raja bukan sekedar Raja di dunia, tetapi juga Raja Surgawi. Tetapi oleh kalayak, ramai masyarakat pada waktu itu, bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu dianggap sebagai Raja dalam konteks politis saja. Namun melalui penyalipannya untuk membukakan mata dunia bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Raja, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebagai Raja dunia, artinya ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, dan juga Dia sebagai Raja Surgawi yang akan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus setelah kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, sebagaimana dalam teks yang kita baca tadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa di dalam salib, di atas salib, Tuhan Yesus Kristus itu dituliskan dengan terjemahan bahasa Indonesia bahwa Dia adalah Raja orang Yahudi. Dan kemudian bahwa tulisan Raja orang Yahudi itu ditulis dengan 3 bahasa yang mewakili bahasa dunia pada waktu itu, yaitu bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Latin. Dan disinilah memproklamirkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Raja. Raja yang harus disembah. Yang harus disembah bagi setiap orang di dunia ini. Khususnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Termasuk di dalamnya bahwa kita adalah sebagai rakyatnya, Ibu Bapak dan saudara, sebagai warga kerajaan Allah yang sudah kita mulai pada saat hidup di dunia ini, dan kita menyembahnya, kita berbakti kepada Dia. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak dan saudara, untuk memproklamirkan jabatan Tuhan Yesus yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar, Ibu Bapak dan saudara. Itu diakui di dalam kitab-kitab lain, dan ketika kita membaca dari Matius 27 ayat yang 51 dan seterusnya, di sana ada satu tragedi yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan, di mana bahwa tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2, yang itu melambangkan bahwa hubungan kita dengan Allah itu tidak dibatasi lagi. Setiap orang-orang percaya bisa langsung berhubungan dengan Allah, Ibu Bapak dan saudara, dan di situ melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah Dia sebagai imam besar, yang kemudian di dalam doa-doa kita, hubungan kita dengan Allah Bapa, kita mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga terkait dengan salib untuk memproklamirkan jabatan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai nabi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa tugas sebagai seorang nabi? Tugas sebagai seorang nabi, dia adalah sebagai penyambung lidah Allah.
Dan selain bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah, kemudian dia adalah Raja, kemudian dia adalah Imam. Yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah dia seorang Nabi. Dalam waktu disalibkan pun, dia tetap berfirman. Tetap menggemakan firman Tuhan agar dapat didengarkan oleh setiap umat manusia. Dan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa tanggung jawab kita terkait bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Nabi? Bahwa kita juga harus mendengarkan Dia, mendengarkan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa berfirman kepada setiap kita, hari lepas hari, melalui kebenaran firman Tuhan. Baik ketika kita membaca Alkitab kita, yang itu adalah firman Tuhan yang sudah penuh, Bapak Ibu dan saudaraku. Maksud saya adalah firman yang cukup, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cukup untuk kehidupan manusia sebagai penuntun hidup manusia, dan seterusnya. Kita harus dengarkan, dan lebih daripada semuanya itu, kita juga harus melakukannya. Saudara, itulah kebenaran yang ketiga, bahwa salib itu dipakai oleh Allah Bapa untuk memproklamirkan jabatan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, bahwa melalui salib Kristus itu adalah sebagai jalan masuk ke dalam hidup baru. Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, khususnya Roma, pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana itu dijelaskan bahwa melalui baptisan, manusia lama kita telah turut disalibkan. Kata disalibkan di sini ditekankan adalah manusia lama kita itu turut dimatikan, Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimatikan, tidak ada kuasanya lagi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan setelah kita, Bapak, Ibu, dan saudara, melalui salib Tuhan Yesus Kristus itu, dosa kita, kehidupan manusia lama kita dimatikan atau disalibkan, dan kemudian di sana kita masuk di dalam satu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ini adalah satu proses, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita, Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita dalam tanda kutip sudah melalui baptisan. Atau kita sudah mengatakan sebagai orang-orang yang percaya. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar menunjukkan sebagai orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru? Firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, dikatakan. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita itu benar-benar bahwa kehidupan yang baru di dalam diri kita itu sudah datang? Atau justru kita yang mengatakan sebagai orang-orang percaya masih hidup di dalam kehidupan yang lama? Jika demikian, maka salib Kristus atau penyaliban terhadap Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada gunanya, Bapak, Ibu, dan saudara, jikalau sifat, karakter, dan kehidupan kita yang mengatakan diri kita sebagai orang-orang Kristen tetapi masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Itu salib Kristus tidak ada gunanya. Tetapi salib Kristus menjadi sangat memberkati kita ketika kita benar-benar bahwa kehidupan kita yang lama itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, benar-benar sudah kita matikan. Benar-benar sudah kita matikan. Sehingga apa dampaknya? Ketika kehidupan yang lama itu sudah kita matikan, saudara, dampaknya adalah ketika ada gangguan-gangguan untuk kita
yang mengganggu kita, katakanlah untuk melakukan dosa, maka kita tidak mempan diajak untuk melakukan dosa itu. Itulah tandanya jikalau kita benar-benar sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, karena memang karya salib Kristus itu adalah sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan yang baru atau hidup baru. Lalu yang kelima, Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu harus disalibkan, saudara, tujuannya adalah agar setiap orang-orang percaya itu hidup di dalam kemenangan atau memberikan hidup berkemenangan. Ini adalah bahasa yang ngetren tahun-tahun yang lalu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan salib Kristus itu memberikan hidup berkemenangan bagi setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Berkemenangan dalam bidang apa, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yaitu kalau Tuhan Yesus Kristus itu sudah menang terhadap kuasa iblis, terhadap kuasa maut, maka kemudian Tuhan Yesus Kristus juga memberikan kuasa kemenangan untuk kita orang-orang percaya, yaitu menang terhadap kuasa iblis, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Jemaat dapat membandingkan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Pertanyaan kita, apakah setiap kita yang bersama-sama ibadah ini, kita sudah menang terhadap kuasa iblis, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Atau justru kita masih kalah terhadap kuasa iblis itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang saya menemukan yang namanya orang-orang percaya, tetapi mereka masih dikuasai oleh iblis. Ya, masih dikuasai iblis. Orang-orang percaya masih dikuasai oleh iblis. Tidak jarang kami menemukan itu. Sehingga ketika pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah, di sana terjadilah pelepasan-pelepasan. Itu terjadi terhadap orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang-orang Kristen, tetapi dia masih berada di dalam penguasaan iblis. Ya, untuk hal ini saya kira kita semua memahami bagaimana seseorang yang dikuasai oleh iblis itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan secara nyata, kadang-kadang kita masih menemukan orang-orang yang katakanlah masih main, yaitu pegangan-pegangan, kuasa-kuasa, jimat-jimat, dan lain sebagainya, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jikalau ada orang-orang Kristen yang masih berlaku demikian, artinya dia tunduk kepada iblis, masih di dalam kuasa iblis. Bagaimana dengan saudara? Adakah di antara saudara-saudara yang masih dikuasai oleh iblis? Jikalau hal yang demikian, sekali lagi, saudara-saudara belum menang terhadap iblis, tetapi saudara-saudara masih dikuasai. Saudara-saudara masih dikalahkan, dan kalau hal yang demikian, saudara-saudara perlu ada pelepasan untuk saudara-saudara sekalian, dan agar saudara-saudara menjadi menang terhadap kuasa iblis itu. Lalu yang kedua, Ibu, Bapak, dan saudara, kemenangan yang kedua adalah menang terhadap kuasa dosa. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Saudara, jikalau kita sebagai orang-orang percaya, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah disalibkan itu, saudaraku, dia sudah menang terhadap kuasa dosa. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melambangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus menang terhadap iblis dan menang terhadap maut, menang terhadap kuasa dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus juga memberikan kuasa kepada kita menang terhadap kuasa dosa.
Tetapi apakah benar bahwa di dalam setiap kita sudah menang terhadap kuasa dosa? Atau ketika mendapatkan pengaruh-pengaruh untuk melakukan dosa, justru di sana mengikuti ibu bapak dan saudara, bukan menolak, tetapi mengikuti. Jikalau ibu bapak dan saudara masih dikendalikan oleh dosa di dalam hidupmu, dikendalikan melalui hati, pikiran, dan perkataan, dikendalikan oleh dosa, maka sia-sialah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Sia-sialah Tuhan Yesus Kristus disalib. Karena penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu membawa kepada kita untuk menang terhadap iblis dan menang terhadap kuasa dosa. Lalu yang terakhir, bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, saudara, itu melambangkan sebagai sentra pemberitaan dan kehidupan. Atau salib Kristus itu sebagai sentra pemberitaan dan kehidupan. Yang pertama-tama, mengenai pemberitaan di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sentral pemberitaannya itu adalah salib Kristus atau Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan semua firman menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Perjanjian Baru juga demikian, bahwa berita-berita yang diberitakan para rasul itu juga pusatnya adalah salib Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu yang berikutnya, sebagai sentra pemberitaan dan kehidupan. Lalu yang kedua di sini adalah salib Kristus, itu adalah sebagai pusat kehidupan manusia, yang pada akhirnya sebagai orang-orang percaya, bahwa kehidupan orang-orang percaya haruslah berpusat kepada salib Kristus Yesus. Bagaimana kita dapat kehidupan kita itu berpusat kepada salib Tuhan Yesus Kristus? Saudara, orang yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya, saya punya seorang guru, ibu bapak dan saudara, namanya Lotna Tigor Sihombing, seorang dosen saya. Dia mengatakan begini, kalau seseorang orang percaya, itu hidupnya harus berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menandakan bahwa hidup orang percaya berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus? Adalah yang pertama, 3 hal yang harus kita lalui. Yang pertama, starting point kehidupan kita itu adalah harus bersama dengan Tuhan Yesus. Starting point. Pada saat kita memulai kehidupan kita, ibu bapak dan saudara, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah focusing point. Ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, itu bapak ibu dan saudara, senantiasa fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengertian di sini, ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang kita lakukan sehari-hari, itu semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan pada akhirnya. Dengan orang yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala kehidupan, ibu bapak dan saudara, itu akan memungkinkan kita, kehidupan kita ini tidak akan menyeleweng baik itu ke kanan maupun ke kiri, tetapi hidup di dalam jalan kehidupan yang lurus, yaitu fokus kepada salib Kristus. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus adalah finishing point, yaitu Yesus Kristus. Segala kemuliaan kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kemuliaan untuk diri sendiri, tetapi apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus melalui ucapan syukur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hidup kita, ibu bapak dan saudaraku, sudah berpusat kepada Kristus? Mari kita evaluasi masing-masing diri kita.
Di dalam starting point dalam kita memulai, apakah kita bersama dengan Tuhan Yesus? Apakah ketika kita melakukan segala sesuatunya di dalam hidup ini juga focusing point yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan yang ketiga, apakah segala sesuatunya, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, itu senantiasa terhadap Tuhan Yesus Kristus? Tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah 6 perkara Bapak Ibu dan saudaraku yang kami angkat untuk sidang jemaat sekalian untuk menjawab pertanyaan atau mencari kebenaran mengapa Tuhan Yesus Kristus harus disalib. Yang jelas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus disalib adalah untuk kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia diselamatkan melalui jalan salib itu. Dan penyelamatan Tuhan Yesus tidak semata-mata atau hanya mengenai kehidupan yang kekal. Tetapi penyelamatan Tuhan Yesus Kristus itu terjadi di dalam kehidupan gini. Saudara, apa contohnya? Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita, misalnya kita bekerja setiap hari, kemudian kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saudara, minta diselamatkan dalam perjalanan, itu juga merupakan penyelamatan yang daripada Tuhan. Kalau kemudian Tuhan Yesus itu menyertai kita, Immanuel, di dalam kehidupan kita, menuntun langkah kita, itu juga merupakan satu penyelamatan yang dari Tuhan. Sehingga kita diselamatkan di dunia ini, dan kemudian untuk kekekalan nanti, itu kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati sekalian kita bersama-sama, dan kita bersyukur atas karya salib Tuhan Yesus Kristus itu, di mana Tuhan Yesus Kristus harus disalibkan, dan Dia disalibkan adalah untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali ya Tuhan pada kesempatan ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, GKMI, ya Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Firman-Mu biarlah meneguhkan keimanan kami semua, anak-anak-Mu, ya Bapa, bahwa dengan penyaliban Tuhan Yesus Kristus, itu adalah rencana Allah Bapa untuk setiap manusia, untuk anak-anaknya, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia akan diselamatkan. Diselamatkan bukan hanya pada saat kekekalan, tetapi penyelamatan Allah itu mulai sejak dini, sejak sekarang ini. Dengan pemeliharaan Tuhan, dengan Immanuel, kami dituntun kehidupan kami untuk hidup di jalan yang benar, yang membawa selamat bagi kami sekalian. Firman-Mu sudah berhenti disampaikan, namun kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu terus, ya Tuhan Yesus Kristus, diingatkan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada liturgus, dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Sugi. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembahkan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sugi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kini, marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan takut, gentar, dan bersandar kepada Tuhan. Dan jadilah saksi Kristus di dalam setiap kehidupanmu. Kini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Allah, serta kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita dalam kasih dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci.